Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu selaku guru yang saya cintai, serta adik-adik yang saya banggakan. Pada hari ini, kami akan memperlihatkan serta menjelaskan secara singkat highlight ekstrakurikuler kami ini, yaitu Kirsos. Di sini, kami akan menjelaskan tentang sejarah Kirsos, program kerja, dan struktur organisasi. Kirsos adalah kelompok ilmiah remaja sosial yang termasuk ekstrakurikuler dalam bidang akademik. Ekstrakurikuler ini akan mengajarkan serta membiasakan kita untuk peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Di dalam ekstrakurikuler ini, kita akan melihat, meneliti, dan menganalisa berbagai macam fenomena sosial yang terjadi. Lalu, di sini juga kami akan menampilkan sebuah video yang telah kami buat, yang telah kami teliti dan juga telaah dari sebuah kasus dengan tema garda terdepan COVID-19. Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember tahun 2019. Dilansir dari The New York Times, pasar kemudian ditutup dan didesinfeksi. Sebuah penelitian mengutip virus ini memuat sekuens genetik yang mirip 88% dengan virus corona dari kelelawar. Hal itu menjadi dugaan sementara dari mana virus corona muncul. Pandemi virus corona atau COVID-19 masih menghantui, khususnya di Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, pasien positif terus terjadi dan kian meningkat. Dikutip dari laman resmi kemkes.go.id hingga Rabu, tanggal 8 bulan Juli 2020, jumlah kasus COVID-19 mencapai 68.079, diikuti pula dengan pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 31.585 dan 3.359 pasien lainnya meninggal dunia. Lantas, bagaimana awal masuknya virus corona di Indonesia? Menurut data real time dari The GISAID Global Initiative on Sharing All Influenza Data by Johns Hopkins, setidaknya ratusan negara terus berjuang melawan ancaman virus corona. Dari ratusan negara tersebut, nama Indonesia masuk ke dalam negara yang terjangkit virus corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona Wuhan menjangkiti 2 warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kedua orang tersebut merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun yang sempat berkontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi COVID-19 di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Lalu, apa pengaruh COVID di Indonesia ini? Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan, jika dalam situasi terburuk, ekonomi Indonesia bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini adalah turunnya minat konsumsi dan investasi masyarakat, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Banyak sektor perekonomian yang terpengaruh oleh adanya virus ini. Salah satunya adalah pengaruh di sektor perbankan di Indonesia. Bank Indonesia atau BI memastikan kebutuhan dan kesehatan perbankan di Indonesia masih terpengaruh di tengah pelemahan ekonomi dari dampak penyebaran virus corona. Gubernur BI, Peri Warjio, mengatakan bahwa kondisi perbankan di Indonesia pada saat ini jauh lebih kuat dibanding tahun 1998 dan 2008 dengan rasio CAR sekitar 23% serta NPL yang rendah berkisar 2,5% secara gross. Lantas, bagaimana upaya kita untuk mencegah diri dari COVID-19 ini?
Hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung, selalu menggunakan masker saat keluar rumah, makan makanan bergizi dan tidak lupa untuk olahraga, dan kita harus selalu menjaga kebersihan diri. Teruntuk pejuang garda terdepan COVID-19. Aku merasa di balik baju APD-mu memegang teguh pada orang-orang yang kau sayangi. Tapi rasa senang dan loyal terhadap negara telah dipersiapkan dalam bangsal sepi nan mencekam. Kau tetap ingin demi corona, virus yang memerlukan beberapa detik saja untuk bisa melepas nyawamu sendiri. Keyakinan tentang Tuhan ada dalam setiap langkah dan jari-jarimu, menguatkanmu dalam berdiri di atas pengabdian. Sungguh, bumi pertiwi bangga padamu, wahai pejuang-pejuang yang tak pernah memperdulikan apa yang akan terjadi di balik ketulusanmu. Tuhan juga pahala-pahala. Tuhan kirimkan orang-orang yang penuh kasih kepadamu. Tuhan kirimkan kekuatan dan oksigen terima kasihnya. Semilir keikhlasan tiada henti. Terima kasih pada sesama dan rasa ingin mendukung bersemayam padamu, wahai pejuang garda terdepan. Demikianlah Bapak Ibu guru serta adik-adik, acara yang kita selenggarakan kali ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Kami juga memohon kesediaan Bapak Ibu guru serta adik-adik untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan adik-adik semua bisa berminat dan bergabung bersama kami di Kirsos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.